Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi ya di acara ibadah sekolah minggu online dengan Ibu Rindu. Pagi ini bagaimana kabar adik-adik semua? Sehat? Apa ada yang lagi sakit? Sekarang kita mau yel-yel dulu ya. Masih ingat nggak yang sekolah minggu? Jawabnya apa? Ada yang lupa. Coba kita ulang ya. 1, 2, 3. Sekolah minggu. Mana suaranya? Kok kurang semangat? Yuk kita ulang sekali lagi ya. Sekolah minggu. Semangat. Yuk sekali lagi. Sekolah minggu. Nah, hebat. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau menaikkan pujian Mas sekolah minggu dulu ya. Kita nggak lupa kan? Kita mulai yuk. Yuk, Pak bawa. Tepuk tangan ya. Kami anak sekolah minggu berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan Ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Sekali lagi ya. Kami anak sekolah minggu, berbakti kepada ayah ibu. Bersama teman-teman kami pergi ke gereja dengan hati gembira. GITJ itulah namanya, gereja tempat kami dibina. Bapak dan Ibu guru yang mengenalkan selalu cinta Tuhan dan sesamamu. Kami anak sekolah minggu, rajin berdoa, rajin bekerja. Kami anak sekolah minggu, puji Tuhan dalam setiap waktu. Adik-adik, sebelum kita memulai pujian selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Bapak, sehingga kami guru sekolah minggu dan anak-anak-Mu dapat mengikuti kebaktian sekolah minggu online ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami guru-guru sekolah minggu agar kami senantiasa dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak sekolah minggu kami yang mengikuti ibadah online dari rumah ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing ya Bapak, agar mereka selalu sehat, selalu ceria dan dapat mengikuti ibadah online setiap hari Minggu ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu yang mungkin pada saat ini sedang sakit ya Bapak. Engkau sendiri yang tumpangkan tangan-Mu ke atas mereka, sehingga mereka pada minggu selanjutnya dapat mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati kami dan anak-anak-Mu pada ibadah online pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Nah, untuk pujian selanjutnya, masih ingat nggak pujian yang pernah Mbak Rindu ajarkan beberapa minggu yang lalu? Yang tentang bagaimana cara Musa lewat Laut Kolsom? Ingat? Ada yang lupa? Oh, kalau ada yang lupa, kita mau nyanyi lagu bagaimana cara Musa ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, menyelam bukan, naik kapal juga bukan, berlari bukan, berjalan bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, begitulah caranya. Sudah ya, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan diberikan oleh Ibu Enggal. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu lagu pujian lagi, Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan?
pagi teman-teman. Wah, puji nama Tuhan. Kita boleh dipertemukan Tuhan kembali dalam kebaktian pada pagi hari ini. Sebelumnya Bu Enggal mau sapa teman-teman. Bagaimana ya kabar teman-teman kelas besar? Wah, puji Tuhan semua sehat. Yang kelas kecil? Wah, puji Tuhan semua baik. Yang adik-adik balita? Wah, oh hebat, semuanya masih semangat semua. Pagi ini Bu Enggal mau ajak teman-teman untuk mendengarkan dan merasa-rasakan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, siapkan hati kita, duduk tenang, oke? Ya, yuk. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk mampu mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami dan layakkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, semuanya sudah pegang Alkitab? Hebat. Yang kakak-kakak kelas besar dan kelas kecil duduk tenang, buka Alkitabnya. Yang adik-adik balita, Bu Enggal tolong kalian untuk baca ya firman Tuhannya. Tapi kalian harus duduk manis, rapi-rapi. Hebat. Yuk kita akan mulai membaca Alkitab kita yang terambil dari Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Sudah ketemu? Oke, Bu Enggal ulangi lagi ya. Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Sudah siap? Oke, Bu Enggal bantu baca untuk kalian. Menyeberangi laut Teberau, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut.
Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi mereka, kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Nah, amin. Nah teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada hari ini, pagi hari ini sudah selesai. Kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan ya. Semuanya duduk tenang. Yang di rumah ada adik kecilnya dijaga ya, supaya bisa duduk tenang bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhannya diberi judul Menyeberangi Laut Teberau. Nah teman-teman, siapa yang masih ingat cerita minggu kemarin? Ya, ada seorang bapak namanya Pak, siapa? Masih ingat? Hebat, Pak Musa yang menolong teman-temannya keluar dari tanah Mesir. Di sana yang dulunya mereka harus bekerja keras, disiksa. Akhirnya Tuhan pakai Pak Musa untuk menolong mereka. Nah, ini pagi ini kita akan mendengarkan cerita bahwa Pak Musa dan teman-temannya terus berjalan jauh sudah meninggalkan tanah Mesir. Tapi setelah mereka berjalan jauh, mereka sampai di tepi pantai yang luas sekali. Mereka lelah, capek. Terus mereka akhirnya ngapain ya teman-teman? Mereka mau beristirahat saja. Mereka membuat tenda, mereka berkemah di situ. Tidak lama setelah mereka membuat tenda, mereka kaget teman-teman mendengar suara. Suara apa itu ya? Keteprok. Wah, suara apa itu? Setelah mereka menoleh ke belakang teman-teman, mereka sangat kaget. Ternyata tentara Mesir mengejar mereka. Pasukan Mesir mengejar mereka. Mereka semua berkuda, naik kereta kuda yang begitu banyak. Melihat semuanya itu, orang-orang Israel jadi ketakutan. Mereka berteriak minta tolong kepada Pak Musa. Lalu Pak Musa bilang, "Tenanglah, jangan takut, berdirilah tetap. Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita. Tuhan yang akan berperang untuk kita, dan kita akan diam saja," kata Pak Musa. Tapi orang-orang itu bingung. Terus kita ini harus bagaimana Pak Musa? Ya, di laut di depan kita ini lautnya luas sekali. Terus kita bagaimana Pak? Apakah kita akan naik kapal? Tapi di sini tidak ada kapal. Apakah kita gimana ya ini ya? Berenang saja?
laut kan luas ya. Kalau berenang kita tidak akan mampu menuju tanah Kanaan. Terus gimana ya? Gimana ya teman-teman? Berjalan? Kalau berjalan kan lewat air, nanti kita tenggelam. Naik apa enaknya? Teman-teman yang kecil naik apa? Mau naik perahu? Perahunya tidak ada di sini. Tuhan berfirman kepada Musa, teman-teman, segeralah berdiri dan berangkat. Angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu. Aku akan menolong kalian. Betul teman-teman, lihat air laut yang begitu banyaknya itu terkoyak menjadi dua. Dan di tengah-tengah ada daratan yang bisa dilalui teman-teman. Wah, senangnya bangsa Israel lalu segera bergegas. Mereka berjalan menyeberangi laut itu. Mereka harus lekas-lekas bergegas berjalan supaya tentara Mesir tidak bisa mengejar mereka lagi. Betul teman-teman, tidak sampai di sini saja loh pimpinan Tuhan. Tuhan terus memimpin mereka. Semalam-malam mereka terus berjalan supaya orang-orang Mesir, tentara-tentara Fir'aun tidak bisa mengejar mereka. Wah, hebat. Pagi hari betul teman-teman, kereta-kereta kuda milik tentara-tentara Mesir dibuat oleh Tuhan. Itu rodanya bisa miring semua loh. Waduh, kalau keretanya miring, jalannya gimana Bu Enggal? Ya, jalannya jadi terseok-seok, mereka berat jadinya dan tidak jadi bisa mengejar orang-orang Israel. Wah, puji nama Tuhan teman-teman. Orang-orang Israel itu akhirnya bisa sampai ke seberang lautan dengan selamat. Wah, puji nama Tuhan. Terus nasibnya orang-orang Mesir itu gimana Bu Enggal? Kan mereka masih tuh keseok-seok naik kereta kuda. Tidak sampai di situ saja ternyata. Pagi-pagi benar Tuhan berfirman lagi kepada Pak Musa, ulurkanlah tanganmu kembali ke atas laut. Air laut itu akan kembali menutup. Nah, betul teman-teman, air lautnya kembali tertutup dan semua tentara Israel beserta kuda-kudanya, beserta keretanya semua tenggelam di dalam laut. Dan orang Israel bersukacita mengucap syukur kepada Tuhan karena melihat perbuatan Tuhan yang begitu besarnya menolong mereka. Nah teman-teman, Tuhan juga selain menolong orang-orang Israel, Tuhan juga siap selalu menolong anak-anak di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke, kita mau membaca ayat hafalan kita ya pagi hari ini. Ayat hafalan kita diambil dari, siapkan Alkitabnya lagi. Sudah dibuka dari Yesaya 26 ayat 4a. Sekali lagi ya, Yesaya 26 ayat 4a. Sudah? Tinggal dengarkan lagi. Hebat. Sekali lagi diulang ya. Yesaya 26 ayat 4a. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Dengar? Hebat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Puji nama Tuhan.
Kita akan tutup perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Kita berdoa ya. Semuanya sudah rapi-rapi, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, Engkau telah menolong bangsa Israel. Engkau juga penolong kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk terus mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan kembali yang akan dipimpin kembali oleh Ibu Rindu. Silakan Ibu Rindu. Nah, bagaimana adik-adik tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Enggar yang tentang Bapak Musa yang menyeberang laut Teberau. Sekarang adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan ya. Jangan lupa bilang ke papa, mama, ibu, bapak untuk membantu mempersiapkan persembahan. Persembahannya bisa disimpan di dalam amplop. Di amplopnya bisa ditulis untuk sekolah minggu, kemudian dimasukkan ke kantong persembahan yang sudah dipersiapkan di gereja. Mari kita mempersiapkan persembahan kita dengan nyanyi persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Engkau telah memberkati kami, guru sekolah minggu dan anak-anak-Mu untuk menyelesaikan ibadah online pada hari Minggu ini ya Bapak. Kiranya Tuhan juga memberkati persembahan yang sudah anak-anak-Mu persembahkan ya Bapak, agar dapat berbau harum bagi kerajaan-Mu ya Bapak. Bapak, kiranya Engkau juga memberkati agar ibadah sekolah minggu online pada minggu depan juga dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan tutup fokus anak-anak-Mu ini ya Bapak, agar terhindar dari segala macam bibit penyakit dan mara bahaya ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Amin.